Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lia dari kelas 5 konsentrasi MSP dengan NIM belakang 116. Di sini saya akan memberikan penjelasan penjabaran dari infografis saya yang berjudul Seratium SP. Jadi Seratium SP itu apa sih? Jadi Seratium SP itu adalah salah satu genus Dinoflagellata yang sangat dikenal dalam ekologi perairan karena bentuknya dia tuh khas, serta perannya dia juga penting sebagai fitoplankton produsen utama. Dan Seratium ini tuh dapat ditemukan di perairan tawar maupun laut. Walaupun dalam klasifikasi terbaru ada beberapa spesies laut udah dialihin ke dalam genus Tripos karena perbedaan karakter morfologi dan data molekulernya. Dan untuk dalam sistem taksonomi modernnya, organisme ini tuh termasuk dalam kingdom Chromista, terus filumnya Myozoa atau Dinoflagellata, dan kelasnya itu Dinophaceae, dan ordonya itu Goniaulacales, dan familianya itu Ceratiaceae. Kehadiran Seratium itu memiliki nilai ekologis yang signifikan karena organisme ini tuh memproduksi oksigen melalui fotosintesis, dan dia tuh menyediain energi bagi zooplankton dan juga membantu menjaga kestabilan rantai makanan akuatik. Dan selain itu Seratium ini juga berperan dalam sirkulasi nutrien serta dinamika produktivitas primer di berbagai perairan. Lalu selanjutnya kita masuk ke morfologi dari si Seratium. Jadi bentuk tubuh Seratium SP ini tuh adalah salah satu faktor yang membuatnya mudah dikenali. Seperti ciri-cirinya tuh tubuhnya memanjang, keras, dan dilapisi pelat selulosik atau disebut juga dengan TK yang tersusun dalam struktur vesikular. Jadi dia bisa membentuk Dinoflagellata berlapis pelindung kayak armored Dinoflagellates disebutnya. Dan selain itu Seratium ini tuh memiliki tanduk atau tonjolan panjang yang menjulur pada bagian tubuhnya. Tanduk-tanduk ini tuh dapat berjumlah 2 hingga 3 dengan variasi panjang dan arah yang tergantung pada spesiesnya. Dan bentuknya itu nggak cuma sekedar jadi ciri khas doang, tapi juga memberi fungsi adaptif seperti melambat laju tenggelam agar si Seratium ini tuh selalu berada pada lapisan yang banyak cahayanya. Terus juga warna tubuh dia nih berkisar antara coklat keemasan hingga coklat gelap. Itu karena dari pigmen fotosintetik seperti klorofil A, C1 atau C2, fukosantin, dan peridinin. Nah, pigmen-pigmen ini memungkinkan Seratium ini tuh berfotosintesis secara optimal. Bahkan ketika kondisi cahaya di perairan berubah, pada beberapa spesies tuh ditemuin pula struktur tambahan seperti trikosis yang berguna sebagai alat pertahanan, serta stigma atau eye spot yang membantu mendeteksi cahaya sehingga organisme ini tuh dapat menyesuaikan posisi renangnya agar dia bisa mendapatkan intensitas cahaya yang cukup optimal. Dan masuk ke sisi anatomi, Seratium SP ini tuh menunjukkan ciri-ciri sel eukariotik yang cukup kompleks. Jadi dari inti selnya nih, yang bisa disebut juga dengan dinokarion, dia tuh memiliki sifat unik karena kromosomnya itu tetap terkontraksi meskipun sel berada pada fase interfase. Dan juga dia tuh berbeda dengan eukariota lainnya. Lalu tubuh Seratium ini juga terdiri atas 3 tanduk utama. Ada tanduk posterior yang panjang dan 2 tanduk lateral yang membentuk struktur menyerupai huruf Y. Nah, struktur tubuh ini memberikan keuntungan hidrodinamis yang memungkinkan organisme bergerak stabil di kolom air. Jadi Seratium itu juga memiliki 2 flagella dengan fungsi berbeda. Ada flagella transversal di celah girdlenya itu tuh menghasilkan gerakan rotasi, dan flagella longitudinal di sulcusnya yang mendorong
tubuh si seratiumnya untuk maju. Gerakan kombinasi keduanya itu tuh bisa menghasilkan pola renang yang spiral yang khas, membuat organisme mampu bergerak efisien, mencari cahaya atau menghindari dari predator. Nah, bagian dalam sel seratium juga terdiri dari plastisida yang menjalankan fungsi untuk melakukan fotosintesis. Lalu ada vakuola besar yang itu bisa berfungsi sebagai menjaga tekanan osmotik, dan organel penyimpanan seperti lipid dan polisakarida yang itu tuh memungkinkan organisme tetap bertahan hidup saat kondisi lingkungan tidak stabil atau menjadi penurunan intensitas cahaya. Dan selain itu ada juga plateka yang keras membantu untuk melindungi si seratium dari gangguan fisik maupun biologis di lingkungan sekitarnya. Dan reproduksi dari seratium itu terjadi secara aseksual, yang berarti dia melalui pembelahan biner longitudinal. Walaupun dalam kondisi stres, beberapa spesies tuh bisa membentuk kista sebagai bentuk reproduksi seksual atau mekanisme ketahanan lingkungan. Dan kista ini bisa mampu bertahan pada kondisi ekstrim kayak suhu rendah atau kekurangan nutrien, dan ini tuh bisa mentas kembali saat kondisi dia menjadi optimal. Dan umumnya seratium ini tuh hidup di perairan yang stabil dan memiliki tingkat cahaya yang cukup tinggi. Organisme ini tuh dapat ditemukan di danau, waduk, sungai yang letik hingga perairan laut terbuka, terutama di lapisan fotik yang memungkinkan terjadinya fotosintesis. Dan untuk pada perairan tawar, seratium tuh cenderung berkembang di danau berstratifikasi yang memiliki perbedaan suhu antara lapisan atas dan bawah. Dan pada perairan laut, seratium ini tuh sering muncul di daerah dengan salinitas menengah hingga ke tinggi, khususnya di perairan tropis atau subtropis yang hangat. Dan kondisi lingkungannya seperti kadar nutrien sedang, suhu stabil, dan cahaya melimpah sangat mendukung untuk keberadaannya si seratium dalam beberapa kasus. Terus juga ada populasi dari seratium ini juga dapat berkembang sangat pesat hingga membentuk ledakan populasi atau disebut juga dengan blooming. Meskipun genus ini tuh sebenarnya jarang sih untuk menyebabkan efek toksik seperti Dinoflagellata tertentu lainnya. Ya mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.